Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel Berbahagia ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini kita akan bahas ya tentang peronlinean ini. Bagaimana sih nasib seller-seller di zaman pasca BBM ini ya. Menurut pandangan saya, ya BBM ini naik ya akan meningkatkan inflasi. Inflasi artinya barang-barang harga lebih tinggi dan nilai uang juga akan turun, sehingga mengakibatkan pendapatan itu makin diperketat atau penghasilan makin diperketat, pos-posnya makin membengkak ya, sehingga daya beli akan turun ya. Ini dari ekonomi makro ya, Anda tarik kalau Anda pernah belajar pengantar ekonomi makro dan mikro, Anda gampang memahami fenomena ini ya. Nah, sehingga masuk ke rumah tangga ya, yang tadi dari makro masuk ke rumah tangga, sehingga daya beli turun, daya beli masyarakat atau rumah tangga turun, sehingga sehingga efeknya balik lagi ke para penjual atau penyedia barang itu ya, atau shop-shop itu otomatis akan turun juga. Nah, penjualan turun di shop-shop atau di toko-toko ini tentu akan menimbulkan penurunan laba. Jadi sederhana seperti itu. Nah, penurunan laba ini dalam jangka pendek kalau kita bicara di UKM ataupun di jangka panjang di perusahaan, ya taruh aja dah. Sip, ya. Nah, jadi itu juga akan mengganggu pertumbuhan perusahaan, apalagi kalau cash flow dari perusahaan itu, khususnya cash flow jangka pendeknya itu, atau ini kita ngomong perusahaan atau toko ya. Jadi kita harus paham ini semua juga ya. Jadi ketika Anda orang kecil, istilahnya kata Anda orang kecil ya, atau pengusaha kecil-kecilan, itu juga harus paham cash flow. Cash flow itu adalah di situ jangka pendek adalah kas Anda dan utang Anda atau persediaan Anda itu tidak imbang, artinya utang Anda lebih banyak dari persediaan atau cash Anda, maka usaha Anda akan terganggu dan efeknya usaha Anda bisa bangkrut ya secara jangka panjang apabila utang Anda lebih banyak daripada ekuitas Anda. Sederhananya seperti itu ya. Jadi, nah ketika perusahaan-perusahaan ini atau kita toko-toko ini udah melihat cash flow kita udah nggak beres ya, biasanya kita akan melakukan penghematan, dan penghematan itu biasanya kita lakukan dengan cara mem-PHK atau merumahkan karyawan dan lain-lain sebagainya yang bisa kita lakukan, misalnya packaging yang kita murahkan atau penghematan lain yang bisa kita proyeksi ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di zaman sekarang ini ya, kita lihat bahwa paling simpel itu kan rata-rata adalah mem-PHK atau merumahkan karyawan. Nah, karena penjualan itu misalnya satu hari itu paket 1000 dikerjakan oleh 5-7 orang, tetapi sekarang penjualan 500, berarti kan itu bisa setengahnya, bisa sampai 4 orangan ya, 1000 paket ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sesederhananya seperti itu. Jadi kita lihat ya, di dunia per online ini secara umum ya, saya bicara secara umum, itu lagi hancur-hancuran ya, lagi slow banget. Mau di TikTok, mau di Shopee, mau di Lazada, mau di Blibli dan sebagainya, ataupun di order online. Intinya sekarang ini pengusaha-pengusaha kecil ini atau yang punya lapak ini itu rata-rata lagi stres ya, lagi pusing karena harus mem-PHK karyawan, harus menghemat, harus bayar utang dan sebagaimana lainnya. Biasanya barang masuk banyak, barang keluar dikit, sehingga biasalah itu terjadi ya, cash flow terganggu dan keuangan ini merusak ritme daripada keuangan yang terbangun selama ini biasanya dengan kemudahan-kemudahan. Sahabat-sahabat sekalian, dalam keadaan ini tentu ya kita harus terus belajar ya, melihat kondisi, melihat situasi, dan cepat mengambil langkah-langkah apabila analisis kita telah mempunyai dasar. Jangan sampai Anda biarkan ya, misalnya usaha Anda udah penurunan terus ya, Anda biarkan aja karyawan banyak, karyawan ini, sehingga hal itu membebani keuangan
keuangan Anda, dan pada akhirnya Anda akan terjerat ke dalam kewajiban-kewajiban yang akan memberatkan keuangan Anda. Ini memang pilihan pahit ya, tetapi dalam hidup ya memang seperti itu yang terjadi ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya tuh jualan itu udah dari tahun 2004 ya. Pengalaman ini kurang lebih 14 tahun, kalau usaha udah hampir 20 tahun telah saya lewati, dan saya rasa ini hal-hal yang biasa saja kalau bagi saya. Tapi bagi sebagian orang tentu mungkin pertama kali dia jatuh sekarang, dan kita harus belajar bangkit ya. Yang penting itu, jangan dihitung seberapa jatuhnya Anda, tapi seberapa bangkitnya Anda. Dan dalam keadaan jatuh itu kita harus belajar bahwa ada hal-hal, ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.